Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mairu Huriah dengan NIM 2381130192, mengampuh mata kuliah Metode Studi Islam dengan dosen pengampuh Bapak Ansarullah SAG MAG. Izin menjelaskan terkait materi sumber ajaran Islam. Yang pertama yakni Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya melewati perantara malaikat Jibril. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah, ibadah, kisah-kisah, peringatan, perintah dan larangan, serta ilmu pengetahuan. Al-Quran dibagi menjadi 3 komponen dasar hukum, yakni yang pertama adalah hukum iktikadiyah, hukum yang mengatur hubungan kerohanian atau rohaniyah. Yang kedua adalah alamiah, yakni hukum yang mengatur hubungan lahiriah. Dan yang ketiga adalah akhlakiyah, yakni hukum yang mengatur terkait dengan akhlak kehidupan manusia. Yang kedua yakni hadis atau sunnah. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis adalah kebiasaan Rasulullah SAW, baik dari segi perkataan, perbuatan, ketetapan, atau persetujuan Rasulullah SAW. Hadis dibagi menjadi 3, yakni yang pertama dilihat dari bentuknya, yakni ada 4. Yang pertama fi'liyah, qauliyah, takririyah, dan hamiyah. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari orang yang menyampaikannya, yakni yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis masyhur, dan yang ketiga adalah hadis ahad. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah hadis dilihat dari kualitasnya, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga adalah hadis maudhu. Yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah keputusan para ulama atau mujtahid dalam menyepakati, dalam memutuskan dan menetapkan hukum-hukum berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ijma dibagi menjadi 2, yakni ijma syarih dan ijma sukuti. Yang keempat atau yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan, yang artinya menetapkan suatu hukum atau perkara yang belum muncul atau belum ada di masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan aspek lainnya dengan perkara atau hukum yang lalu, maka diberikan hukuman yang sama atau dihukumi yang sama dengan hukum yang terdahulu tersebut. Qiyas dan ijma dalam Islam bersifat darurat atau ketika hukum tersebut belum ditetapkan di masa-masa sebelumnya. Terima kasih, mungkin itu penjelasan dari saya. Banyak sekali kesalahan, kekurangan, atau salah ucap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.